yang namanya IMIP sendiri ngakui ada tailing yang belum dia buang karena memang pusing. Tapi mengenai K3 itu bukan menjadi anomali. Bahwa PT IMIP melanggar lingkungan. Tapi bukan menjadi anomali. Kalau soal sendal, Kalau bukan menjadi soal sendal, itu soal sepele. Coba saya tengahi, Pak. Jangan sepele K3, Saya tengahi masalah lingkungan. Oke. Pak Afandi dan satu Bang Iwan ya. Bung Afandi nih boleh pakai mikrofon ya. Ini punya apa? Baik. Unit usaha dekat Ya, jadi saya ini Bandara Morowali, apa Bandara IMIP. Jadi saya ini Pak pelaku di sana. Pelaku apa? Pelaku usaha. Oke. Jadi saya tahu Punya persis. apa itu? Punya unit usaha di sana? Saya punya toko di sana. Toko, oke. Toko alat-alat pertukangan, alat-alat teknik yang masuk ke Morowali, Pak. Oke. Jadi jangan kita berpandangan bahwa barang itu bebas masuk. Nah ini yang saya perlu jelaskan. Pak Afandi menolak kalau ada data bebas masuk. Ya. Ya, tadi lewat kapal mereka katakan itu karyawan Mr. X itu. Jadi begini, apa yang dijelaskan oleh Mr. X itu salah besar, ya. Kondisi saat ini di Morowali itu ada bea cukai, Pak, ada imigrasi, ada Brimob. Bukan hanya Mr. X, berarti Anda membantah pernyataan Pak Syafri. Itu di ini Pak, yang saya maksud itu di pelabuhan. Tapi di dalam itu Kan pelabuhannya di dalam komplek yang sama, Pak. bukan, Pak. Pelabuhan itu ada di luar kompleks. Bandara yang ada di Bandara yang ada di dalam. Pelabuhan ada di luar kompleks. Ya. Dan Ini itu saya Anda cerita. pastikan bahwa itu ada bea cukai dan Ada di imigrasi. sana. Ada di sana. Kantornya pun ada. Oke. Nah, saya perlu Tapi di bandara tertutup. ya, saya perlu tegaskan di sini Sebentar, bahwa di bandara Anda nggak bisa masuk. bandara itu bisa masuk, Pak. Asal kita membuat surat permohonan Anda bisa masuk. datang masuk. Anda pernah masuk? Jadi Enggak, sebentar. Saya tanya, Anda pernah masuk? saya pernah sampai di pintu gerbangnya karena waktu itu Anda lihat landasannya? landasannya ada. Pintu gerbangnya? Ya, pintu gerbangnya Anda ada. kepentingan apa waktu itu masuk ke sana? Saya tidak ada kepentingan untuk masuk ke bandara, cuman melihat saja. Berarti apa yang Bandara. sampai sekarang selama ini bahwa bupati nggak bisa masuk, gubernur nggak bisa masuk? Itu salah, Pak. Salah Anda- besar. Saya saja bisa masuk ke dalam kawasan industri, Pak. Hah? Kawasan industri yang ada di Morowali itu siapa saja bisa masuk asal bawa KTP. Kuncinya KTP. Bentar, Di situ- bentar. Ini nggak masuk akal karena begini, yang kami tahu pada waktu ada kerusuhan apa namanya ribut-ribut antar TKA dengan buruh, itu polisi nggak bisa masuk, Pak. Ini yang Gimana Bapak bisa masuk ke sana? Saya perlu luruskan itu terkait dengan demo-demo yang ada di sana. Demo-demo yang ada di sana itu, Pak, karena kejadian K3, kejadian kecelakaan. Bukan, pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya pada waktu ada demo, kemudian ada clash antara TKA dengan dengan tenaga kerja di Indonesia di sana, polisi nggak bisa masuk. Bisa masuk, Pak. Saya lihat di dalam. Coba. Saya ada di sana. Kejadian demo, Pak, berapa kali di sana ada demo, saya masuk di dalam, Pak. Mohon maaf, Pak. Kepolisian Bapak. juga ada. Saya 5 kali di sana nggak pernah bisa masuk tanpa ini, Pak. Jadi Oh, mungkin mohon, Pak Said itu waktu datang Bukan. itu mohon jangan enggak, ini dimudahkan saya karena lihat, saya Pak. hampir tiap saat juga komunikasi Pak, orang sana. dia datang ke sana sebagai pejabat, Pak. ya sebagai Saya ingin mengatakan pada Bapak, Ya. Muhammad Said Didu datang ke PT ini Ya. sebagai pejabat Oke, atas jadi nama Menteri SDM. Saya ini masyarakat, Pak. Ini ingat loh, saya masyarakat yang tahu persis di sana. Itu ya. Saya punya perusahaan di sana, Pak, lokal. Oke. Mungkin Bapak supplier kali. Jadi ya, betul, saya supplier. supplier boleh Saya masuk tahu. lah. Saya tahu. Jadi jangan berpikir Oke, bahwa supplier. susah kita masuk Bapak ke dalam. supplier ke Ya, dalam. pengadaan. Oke, oh iya. Pengadaan. Oke. Jadi Oh, ini konflik interest kalau ternyata. jadi kalau nggak muji IMIP nanti kontraknya Bukan, bisa nggak bukan. dapat. Konflik Tidak. interest ini. tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu, Lantas Pak. membela. Jadi kita real aja ya, Udah, real aja ini clear bahwa sekarang, Pak. Bapak Ya. supplier, Bapak pemasok Ya. di PT IMIP. Ya. Bapak bisa masuk ya iyalah, Pak. Kalau nggak bisa nganterin barang, Pak. Nah, ini kalau mau izin ke sana, Pak, itu harus satu pintu memang. Oke. Jadi melalui pengelola PT IMIP. PT IMIP ini membawahi 54 tenan di dalam. Oke. Ya. Prosesnya itu tidak gampang memang untuk menemui tenan. Saya pikir kita tidak membahas supplier nanti. Jadi menurut saya Oke. yang dibilang TNI atau polisi tidak bisa masuk ke dalam itu salah besar, Pak. Oke. Itu bisa masuk ke dalam. Karena nemenin supplier, enggak? Oh, enggak ada. Karena untuk pengamanan. Nah, kejadian demo-demo di sana. mesti diamankan Ini, itu maksudnya. kejadian demo-demo di sana, Pak, itu banyak terkait dengan kejadian K3. Iya, iya. Sekali lagi.
Karena memang di sana kekurangannya memang K3 rumah sakit Pak. Ini saya kondisi saat ini ya. Rumah sakit tipe C itu belum ada. Yang ada itu ada di Bungku, bukan ada di kawasan industri. Ya. Sehingga kalau ada kejadian itu dibawa ke daerah Bungku. Bungku ke Boadovi itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Oke, baik. Memang hampir setiap hari ada kejadian kecelakaan. Nah itulah sumber-sumber demo sebenarnya. Jadi Bapak mengatakan di PT IMIP nggak ada yang janggal kok, nggak ada yang aneh, semua normal-normal aja. Yang janggal itu K3-nya Pak. K3-nya. Oke, K3-nya Itu soal. yang perlu diperbaiki. Oke, tapi yang lain soal akses dan lain sebagainya normal kok. Tinggal KTP bisa masuk. Betul, betul. Oke, baik. Jadi Oke. gampang masuknya. Sekarang gini, Dan Aiman. kembali lagi. Kalau Sekarang Pak gini, Jokowi, Aiman. Kalau dia ngakuin K3-nya bermasalah, ya. itu bukti negara tunduk sama dia, sama IMIP. Dan itu bukan hanya PT IMIP. K3 itu bagian dari lingkungan hidup. Ya. K3 itu singkatan dari Kesehatan Selamatan Kerja. Oke. Ya, Kesehatan Selamatan Kerja. Dan itu sesungguhnya hampir rata-rata perusahaan asing memang melanggar. Pada kasus PT IMIP ada beberapa tailing yang sekarang ini tetap dijaga karena mereka masih pusing bawanya kemana. Tadi sudah disebut sama yang tadi narasumber tadi, dampak lingkungannya besar di situ, merusak bahkan ikan-ikan mati. Artinya sesungguhnya ketika masuk K3 maka sudah terbukti, sudah terbuka bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan. Pertanyaan berikutnya, kenapa pelanggaran K3 dibiarkan? Itu satu kalau penjelasan Bapak tadi. Kenapa dibiarkan berlarut-larut? Anda pernah ingat tentunya satu kondisi K3 yang terjadi di Timika. Bahkan yang kemarin kejadian sampai mati beberapa orang. Nah begitu juga ketika smelter meledak, itu kan bagian dari K3. Itu bagian dari K3, itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ditentukan dalam kesehatan keselamatan kerja tidak prepare and comply. Tidak proper and comply, itu yang menunjukkan pelanggaran. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau mengenai K3, mengenai K3 itu permasalahan negara ini. Jadi bukan permasalahan di IMIP aja. Kenapa? Saya lihat kok tiap hari di RASPU pekerja aspalnya pakai sandal jepit, tidak pakai helm, tidak pakai sarung tangan. Karena saya di bidang konstruksi. Jadi kalau masalah K3 itu permasalahan nasional. Perlu kita perbaiki? Yes, saya sepakat perlu kita perbaiki. Tapi itu kan bukan menjadi ciri khas khusus mengenai IMI. Tapi karena itu perusahaan internasional pasti kan ekspektasi kita tinggi. Kok perusahaan internasional kayak begini? Ya, jadi memang saya sepakat sama Bapak. Tapi silakan aja bantah. Tapi kalau K3 sekarang yang namanya IMIP sendiri ngakui ada tailing yang belum dia buang karena memang pusing. Tapi mengenai K3 itu bukan menjadi anomali. Bahwa PT IMIP melanggar lingkungan. Tapi bukan menjadi anomali. Kalau soal Pak. sendal, Kalau bukan menjadi anomali. itu soal sepele. Coba saya tengahi Pak. Jangan sepele K3 Saya Pak. tengahi masalah Ini lingkungan. Prof yang ngawur Nih, nih. saya jelaskan. Oke. Ini saya Kita nggak bicara jelaskan. K3 nanti Pak. Masalah lingkungan. Sendal Saya itu ingin tidak ke boleh, Pak harus pakai Lingkungan sepatu. itu Pak di sana aman saja. Iya, oke. Karena teknologinya sekarang ini, Bapak nanti bisa datang langsung ke sana. Itu air yang keluar sudah diproses Pak. Oke. Saya melihat itu terbaik di Asia Tenggara. Oke. Kayaknya lancar nanti Pak. Karena saya ada di sana. Baik, saya tanya tahu ke persis. Bung Iwan boleh. Bung Iwan, oke silakan. Ya gini, Dari warga, silakan. Pak David Pajung ini kawan saya TKN ya. Cuma dia pendukungnya Jokowi. Pendukung Prabowo juga. Ya, jadi gini, apa yang disampaikan oleh Pak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Keamanan Negara ini bukan ngarang-ngarang ya. Seharusnya yang dibahas ini pernyataan Pak Syafri tadi tentang adanya republik di dalam republik ya. Sekarang masih tahun 2025. Tapi aman-aman aja kata sebelah. Ini pernyataan Bapak ini kan. Kalau aman-aman saja nggak mungkin Pak Sapri ke sana. Oke. Ya. Namanya ada latihan khusus di situ, pasti ada misi khusus. Saya sampaikan tadi, yang harusnya dibahas itu tentang pernyataan Pak Sapri. Silakan tim investigasi cek kebenarannya ya. Gak mungkin seorang Menteri Pertahanan, ini bukan pejabat publik ya. Dan sekarang baru tahun 2025, belum masuk masa kampanye ya. Dan Pak Jokowi gak mungkin jadi presiden lagi. Kenapa Pak Jokowi terus yang dibahas? Presidennya kan Pak Prabowo sekarang ini. Ya. Jadi kawan-kawan yang dari pendukung Jokowi harus ngerti juga dong. Ngapain sih kita ribut Pak Jokowi terus? Tapi fokus ke masalah dasarnya tadi. Masalah dasarnya itu apa? Adanya republik dalam republik ya. Kalau dibilang IMIP gak ada masalah, stoplah pembodohan publik
Ya, Indonesia banyak orang pinter, tapi yang jarang itu orang jujur. Nanti kalau sudah bencana seperti Sumatera Utara, Aceh dan Padang, baru sadar ya. Dampak lingkungan itu besar di sana. Itu yang harus diinvestigasi ya. Tidak adanya negara di IMIP, buktikan tim investigasi. Ya, jadi saya di sini pendukung Prabowo, saya ketua umum Gerakan Cinta Prabowo ya. Ya kawannya Bang David juga. Tapi kadang-kadang ribut juga kalau berseberangan ya. Intinya yang sudah jadi presiden kemarin gak usah lah didorong-dorong lagi loh. Sekarang presidennya Pak Prabowo, dukung Pak Prabowo gitu loh. Ya. Jadi masalah yang disampaikan Pak Sapri itu pasti ada dasarnya, ada intelijennya segala macam ya. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Bapak ini pendapat pribadi dia. Tapi bagi saya apa yang dikatakan Pak Sapri itu pasti punya data dan fakta untuk diungkap. Oke. Itu yang harus dilaksanakan. Oke. Ya. Ada berita Aiman. Beritanya adalah Ya. Presiden memberi data. Presiden mengambil data dari luar, lalu dalam rangka PKH ketahuan mana yang Bermasalah. ilegal kawasan, mana yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu datanya muncul. Dulu KPK juga melakukan hal yang sama, konsultan dari Australia. Sekarang dilakukan oleh Presiden. Atas dasar itulah beberapa aparat bekerja. Kebetulan ada kerjaan PKH, penertiban kawasan hutan. Nah, ketika data itu dipakai, posisinya ada dua hal buat saya. Berarti data di Indonesia begitu lemah tingkat akurasi dan aktualitasnya. Sebentar. Saya ingin menyampaikan logika Anda kenapa Sapri turun sampai dengan pasukan lengkap. Logika Sapri turun dengan pasukan lengkap itu dia gelar dengan data, dengan segala macam dampaknya. Paling tidak yang namanya security judgment-nya itu ada di dalamnya. National security judgment itu muncul. Pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional itu muncul di situ. Nah, kalau sudah sampai pada persoalan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional, memang Pak Sapri sebagai Menhan. Nah, persoalan besarnya adalah seperti yang tadi disebut oleh Pak Henry. Kenapa ributnya antara Wamen sama Menteri? Sementara kesannya Menteri Perhubungannya diam 1000 bahasa. Dalam perspektif saya melihatnya, yang disampaikan oleh Komisaris Jenderal Suntana itu problem administrasi. Ulang, problem administrasi negara. Sementara yang disampaikan oleh Sapri bukan problem administrasi negara, tapi problem keamanan negara. Artinya bobot yang jauh lebih tinggi. Makanya tadi ini sebenarnya saya mau bacain tentang makarnya sebenarnya. Nah, kalau ngambil perspektifnya begitu. Makar siapa makar? Makar terhadap negara. Siapa? Itu yang harus diselidiki. Makar terhadap negara. Ada makar terhadap negara di situ. Makar terhadap negara. Hadirnya pasukan TNI di sana, latihan khusus lengkap, di bawah pimpinan Pak Sapri Samsudin sebagai Menhan, itu menunjukkan ada indikasi gangguan keamanan yang nyata terhadap negara. Kalau tidak itu nggak mungkin dilakukan. Masa Pak Sapri bawa pasukan hampir 27.000 ke sana? Ferdinand, sebentar, saya bacain silakan. dulu. Saya bacain soal KUHP-nya ya, karena saya yang menyebut soal makarnya. 17 itu. Pasal 106 KUHP mengatur tentang makar. Makar adalah bentuk penyerangan dengan tujuan untuk membuat seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari negara lain. Pengakuan bupati dan pengakuan gubernur di DPR, khususnya pengakuan gubernur Sulawesi Tengah di DPR, ini udah nunjukin indikasi ini. Kalimat berikutnya, Memenuhi. pelaku makar dengan niat tersebut diancam penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pintu masuknya yang Bapak itu bilang, Ya, itu K3 tadi. periksa, kenapa sampai bisa tailingnya ditahan. Itu bisa masuk dari pintu itu. Sama seperti saya bilang berkali-kali pada, maaf ya, saya buka di sini. Freeport. Ketika mau didivestasi, betapa BPK menemukan pelanggaran, tapi kemudian pemerintah punya kepentingan lain. Begitu loh, apa poinnya? Anda jadi pengemis investasi. Oke. Berarti tadi kan katanya Bupati mengaku di DPR, tapi DPR tidak ngapa-ngapain.
Berarti terbukti dong DPR nggak mengapa-ngapain, tidak ada memanggil pemerintah. Itu urusan tidak ada DPR mau Satgas. ngapa-ngapain apa enggak, Oh, itu tapi urusan paling tidak DPR, pengakuannya iya, DPR. Selesai. Iya, iya. Oke, silakan Bung Said. Alhamdulillah kebagian juga. Kalau urusan Jokowi baru kita bahas, urusan DPR nggak dibahas. Udah saja saya. Silakan Pak Sadido. Nggak, kalau belum kebagiannya. Belum. Alhamdulillah kebagian juga.